adanya pengumpulan dan persoalan nilai tambah dalam ekonomi pendidikan studi kasus Indonesia. Yang pertama itu apa itu tambah dalam pendidikan? Yang pertama, kontribusi pendidikan, peningkatan kualitas SDM dan output ekonomi. Yang kedua, fokus pengumpulan, seberapa besar pendidikan meningkatkan kemampuan dan produktivitas individu. Yang kedua, mengapa pengumpulan nilai tambah penting? Efektivitas investasi, menilai kualitas tenaga kerja, alokasi sumber daya, membantu kebijakan pemerintah. Yang ketiga, identifikasi persoalan, mencari kesenjangan sistem pendidikan. Yang selanjutnya, metode pengukuran nilai tambah pendidikan kualitatif, nama sekolah, pengeluaran hasil ujian, ekometrika, model IF, pengaruh pendidikan terhadap upah dan produktivitas, indikator terkait indeks pembangunan manusia IPM, Return of the Education, studi kasus Return of Education Indonesia. Yang pertama, sektor formal, pengembangan pendidikan lebih tinggi, sektor informal, pengalaman kerja lebih berpengaruh. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan upah pekerja formal secara signifikan. Yang keempat, pentingnya pendidikan formal untuk pengentasan kemiskinan dari studi Palevia asal desa. Yang selanjutnya, persoalan nilai tambah pendidikan di Indonesia, kualitas dan meraba hasil riset stagnan dan meningkat rendah. Yang ketiga, ketimpangan akses antara perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, produktivitas rendah, kualitas pendidikan belum optimal. Dampak ketimpangan pendidikan terhadap ekonomi. Ketimpangan pendidikan melebarkan kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja. Alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan kualitas SDM. Menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Upah dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, wajib belajar 12 tahun, peningkatan anggaran pendidikan. Pendidikan vokasi itu peningkatan nilai tambah lulusan, pemetaan fasilitas, perbaikan distribusi guru dan fasilitas. Yang selanjutnya, studi kasus Kabupaten Sukoharjo. Di beberapa sekolah di negeri wilayah Bogor, Kapusa, dan Indosari, guru mulai memberikan capaian literasi dan mengenerasi siswa dari tahun ke tahun untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya, sekolah-sekolah yang sudah terbiasa menggunakan kelompok dan kelompok digital seperti Google Classroom menunjukkan peningkatan kemampuan literasi digital siswa yang kemudian berpengaruh pada kualitas tugas, kecepatan memahami materi, dan hasil asesmen. Hal ini dianggap sebagai nilai tambah yang nyata dari proses pendidikan. Yang kedua, persoalan nilai tambah pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sering terkait dengan kualitas input yang berbeda antar sekolah. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah pedesaan masih mengandalkan metode drama dan media sederhana. Akibatnya peningkatan hasil belajar tidak merata. Selain itu, latar belakang sosial ekonomi orang tua juga menjadi faktor yang signifikan. Siswa dari warga pabrik dan petani di Kecamatan Purwokerto dan Mojokerto sering menghadapi keterbatasan waktu belajar karena harus membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti pelajaran, sehingga nilai tambah yang disediakan sekolah tampak lebih rendah dibandingkan siswa di wilayah perkotaan. Setelah yang terakhir, kesimpulan dan tantangan ke depan. Pengumpulan kunci pentingnya penting untuk memahami kontribusi pendidikan terhadap ekonomi. Yang kedua, fokus Indonesia, peningkatan kualitas dan pemetaan Indonesia. Yang ketiga itu kolaborasi penting pemerintah
Ibu SDM Bogor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.